dunia pendidikan ini sebetulnya memang penting banget untuk kita. Betul, iyalah. Itu kan kayak pendidikan dasar gitu kan. Bukan hanya itu aja. Tapi memang di dunia pendidikan ini sangat berimbas banget mengenai COVID. Nah, ini nanti kita akan mengulas lebih jauh tentunya terkait dengan COVID karena memang COVID ini selama hampir 2 tahun Bukan gitu ya. kita membahas COVID-nya, tapi kita membahas masalah Pendidikannya di era yang COVID yang sekarang betul. ini. Jadi hampir 2 tahun adik-adik kita pastinya ini mulai melakukan pembelajaran secara daring. Nah, sekarang udah mulai hybrid nih ya. Betul, ada daring, betul. ada yang tetap muka terbatas. Nah, tapi kalau misal kita mengobrolkan ya dunia pendidikan tanpa mengundang ahlinya, Kayaknya kayak kurang gitu ya. Kurang afdol rasanya. karena mungkin di depan kita sudah ada yang ahli. Yang ganteng. Selamat malam Bapak Agus. Dia. Aduh. Alhamdulillah jadwal yang luar biasa padat. Sampai maksa-maksa. Tersiksa ini. Tapi tidak terpaksa kan Pak? Oh, betul. Enggak terus Anda terpaksa ya. Tambah ganteng aja Bapak Agus ini ya. Pakai skincare apa Pak? Gimana? Tambah ganteng. Alhamdulillah, amin. Pakai skincare. Pakai oil, Bos. Gak lama biar kita dapat nanti. Bapak. Iya. Burung. Luar biasa sekali sehat Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya. Nah ini Gimana? rupanya kelihatan semakin tambah muda ini ya. Makin nambah usia tapi nggak Semakin bikin keren gitu ya. makin keren betul beda gitu Ya, bawaannya. semakin rupet enggak ya? Itu rupanya loh. Bagus sih jadwal apa meeting, jadwal segala macam pokoknya luar biasa padat tapi alhamdulillah makin ya sehat selalu, makin awet muda Amin, pastinya. amin. Secara Pak Agus ini merupakan orang nomor 1 untuk dunia pendidikan yang ada di Lumajang. Di Lumajang, Iya. betul. Gimana? Tentang pendidikan? Loh saya mau tanya keluarga dulu. Ayo, saya tanya. Boleh. Gak usah gemeter gitu Pak. Padahal udah biasa diwawancari banyak tes gitu ya. Wawancari saya gemeter ya. Tapi ketika saya di desa gini jadi kurang pede gitu ya. Iya. Apa karena memang apa ya nggak terbiasa ya? Kalau bisa ceramah-ceramah udah biasa, tapi ketika menghadapi mic itu kayak orang kayak wabu. Enggak cepat kalau misalnya ayo wis. Mau tanya apa? Oke. Oke, kita awali dari keluarga dulu Keluarga ya. dulu. Gimana ini mungkin Bapak ada putra berapa? Alhamdulillah saya punya putra 2, yang satu di mahasiswa udah lulus, namanya Lutfia. Yang satu ini lagi masuk MAN ini ya, madrasah negeri, baru kelas 10 ya, kelas 10. Alhamdulillah. Ya 2 anak ini cukup lumayan prestasi lah. Jadi kita bersyukur bahwa punya 2 anak yang ya kita berharap jadi yang solehah. Amin, amin, insyaallah. Tapi ini memang akhir-akhir ini saya banyak melihat bahwasanya perkembangan putri Pak Agus yang kedua ya ini ya. Yang itu meroket banget prestasinya. Meroket banget. Kok moro-moro gitu ya. Apakah ada dukungan orang tua atau memang ada hobi tersendiri gitu? Yang pastinya gini, orang tua kan hanya apa ya, ikut aja lah. Ketika anak itu punya talent menyanyi, talent modeling, talent apalah, kita coba untuk ikuti arah mereka. Ya. Alhamdulillah, anak cukup lumayan intent ke talentnya itu. Contoh si Alin ini kan dunia modeling, kemudian vokal ya. Kemarin juga diminta oleh Surabaya untuk nyanyi di Surabaya di agent. Dan mungkin minggu ini kabarnya kemarin Ibu Pak Wali Kota Surabaya juga mau ngajak Alin gitu ya. Luar biasa. Kemudian tanggal Januari dipesan lagi di Royal untuk juga nyanyi. Oke. Ya artinya kita nggak promo, sudah ada ketika banyak orang melihat itu, oh ini kok ada bakat dia. Mungkin kayak tampil di mana, alhamdulillah. Ya itulah perkembangan perjalanan Alin sampai hari ini. Tentunya di tengah kesibukan Pak Agus ini masih menyempatkan untuk bisa mengasah potensi dan bakat putrinya. Bahkan Seperti selalu itu ya. mengantarkan gitu ya setiap kali ada event gitu. Usia anak masih tergolong sangat muda. Sangat muda ya. Tentu orang tua ya perlulah untuk bisa menjaga ya. Secapek apapun ketika saya punya waktu ya harus saya luangkan lah untuk anak-anak biar nantinya yes, non saya ya terjaga ya. Ini kan kayak beginilah suasana kondisi alam yang luar biasa keras dia. Kita harus ya bismillah lah untuk bisa menjaga anak dengan baik lah. Luar biasa.
Wacana. Belum apa-apa udah terharu. Masih sesi awal. Sesi awal sudah terharu. Tapi memang aku juga itu sih apa namanya mengalami bagaimana dan juga ikut menyaksikan bagaimana Pak Agus ini berjuang untuk anak-anaknya. Apalagi yang Alin ini, soalnya Alin itu mulai dari SD ya Pak ya, mulai dari SD bakatnya itu udah di. Alin itu mulai TK ya. Mulai TK. Enggak, maksudnya mulai show up-nya itu kan mulai dari SD. Mulai TK. Oh mulai TK, berarti aku Kamu yang nggak tahu. itu mulai SD. TK udah show di Tretes. Dengan pipi ya. Modeling. Oke. TK sudah mulai itu, terus SD belanja, sekarang SMP dan SMA juga terus berkembang begitu. Luar biasa sekali. Tapi memang orang tuanya itu mendukung banget. Betul. Dengan hal itu. Dan kalau sebenarnya kalau ini Kenapa Pak? Panas, nggak pakai earphone. Boleh ya? Boleh. Nah, kita lepas saja. Ya, ini lo ada penjara. Penjara. kita nah Boleh banget ya. mau sambil nyanyi juga boleh. Oh gitu ya. Ini Pak Agus ini orangnya agak humoris ya. Agak humoris. Gini, saya punya style mimpin ya. Ketika ternyata memang mimpin harus yang bagaimana. Saya punya rumus namanya human touch. Jadi human touch itu memimpin dengan hati. Jadi memimpin dengan memanusiakan manusia. Ketika kita melihat staf kita paling sederhana lah, mereka Pak Kebon. Kemudian pada waktu dia nyapu atau nanam tanaman, kita dekati. Wih, hebat sama dia. Kok iso sama nandur ini emang lo? Ini kan sesuatu yang menarik. Iya. Artinya nggak harus dengan uang, nggak harus dengan lainnya. Ketika ada staf kita yang sedang ngetik gitu ya, kemudian dia bagus gitu ya. Waduh, kok hebat man. Aku nggak iso untuk ini emang. Ini kan pola-pola apa ya? Cara untuk memanusiakan manusia dengan yang murah, tidak berduri banyak, tapi menyentuh mereka. Dengan begitu, akhirnya mereka tumbuh dengan sendirinya, bukan ketakutan, bukan karena apa, tapi karena dia sadar bahwa aku tuh punya harga, punya prestasi yang dihargai oleh pimpinan. Ini yang luar biasa. Dan itu terus kita kembangkan ketika saya dimanapun berada, baik di kepala sekolah maupun kepala bidang, pun sekarang jadi kepala dinas pun sama. Sampai di tahun 13 saya membuat buku itu kan. Mungkin you punya kan bukunya? Nggak punya. Oh iya. Dikasih soalnya. Syukur alhamdulillah punya gitu ya. Artinya kalau nanti di rumah ada, kita masih punya banyak puluhan buku itu ya. Dengan judul Mimpin dengan Human Touch. Yaitu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kita cetak dari 715 eksemplar pada waktu itu. Nah, kebetulan yang desain settingnya itu Pak Saiful Radio Semeru. Itu yang editingnya. Nah ini style mimpin itu nggak harus yang terlalu bagaimana. Ya kayak begini kan keakraban. Ini kan juga apa ya, tidak membelah-belahkan you siapa saya siapa, tapi yang penting bagaimana membangun sesuatu dengan good communication, itu yang paling penting. Oke, simple sih sebenarnya ya, tapi mengena gitu. Mengena banget. Yes. Biasanya kalau bisa dibilang Pak Agus ini bapaknya orang-orang atau mungkin baik itu tenaga pengajar atau mungkin mereka yang masih bersekolah gitu ya Ada Bapak ya. satu rumus sebenarnya. Saya pernah sering ngajar ke teman-teman dia. Itu kalau jadi guru, jadi apapun itu satu kuncinya. Kalau bahasa Jawanya gandengi ngajar itu. Ini ketika itu memang orang tua ketika jadi guru begini, sampean ki sudah jadi guru, gendeng ono guru itu. Kata ini cukup luas maknanya. Artinya kita is pure, is murni jadi seorang guru yang is guru, bagaimana jadi guru sesungguhnya. Nah, ternyata dari situ ada tumbuh sesuatu yang di luar dugaan kita. Saya tidak mimpi jadi kepala sekolah saat itu. Coba kita hanya tahun 89 diangkat capak, 90 PNS, 8 tahun jadi guru, promosi kepala sekolah, coba. Iya. Ini kan sesuatu yang tadi itu loh, ngendengi pekerjaan. Ngajar di PGRI, nggak mikir yang gaji berapa, DMTS. Kita masih capek pada waktu itu, tapi ya sudah kita lakukan. Dengan gaji cuman 86.000 saat itu. Tahun 9? Tahun 89. 80 ya. 80 ya, itu sudah banyak loh ya. Pada motor itu. Ya enggak sih kan ya. Ya angka itu pada waktu masih cukup lah kalau untuk
ngontrak rumah begitu saat Oke, itu. saat itu ya. Oke, tentunya perjalanan yang begitu panjang ya Pak Agus ya. Iya, Mulai jadi, dari tahun segitu. Saya karir itu dari bawah banget ya. Heeh. Dari sekolah yang sangat-sangat tidak maju sama sekali. Awal ditempatkan di SMP Duaro Kangkung, nggak punya murid, nggak punya guru, nggak punya TU, nggak punya kebun, nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Terus? Sendirian play pada waktu itu. Cuman ada satu orang namanya Pak Buden itu penjaga gedung. Penjaga gedung ya. Gedung dibangun, dijaga saja. Bukan menjaga sekolah ya, penjaga gedungnya. Nanti kalau ada orang yang jadi kepala sekolah, serahkan kuncinya. Nah itu awal. Nah orang itu saya tanya, sama siapa? Saya Pak Buden, dari mana? Dari sini Pak. Saya punya ijazah, enggak punya. Anda punya apa? Punya kejujuran. Anda mau kerja enggak? Mau. Dan saya mau. Terus enggak usah gaji, enggak usah honor, enggak usah bayar, mau. Nanti kalau sudah saya punya duit tak kebayar ya? Iya. Coba. Itu awal kita kerja. Jadi sendirian berdua itu. Ya bismillah, karena kita saya punya prinsip tidak berpikir untung dan rugi. Yang saya bekerja, berangkat pagi jam 6, pulang jam 6 sore setiap hari. Itu sudah nikah? Sudah nikah. Berarti istri ikut menyaksikan ya? Sangat sabar sekali dan neriman pada waktu itu. Alhamdulillah itu salah satu kunci sukses juga seorang istri itu. Terus berjalan sampai 3 tahun, sudah punya siswa, punya guru, punya TU, punya duit, mau turun SK lembaga turun, duitnya turun, saya dipindah. Coba bayangkan 3 tahun ngoyo, lengkap ketika SK lembaga turun, duitnya turun, dipindah. Luar biasa. Kan tepat tuh, rezeki, amin pada waktu itu. Nolong Gus, no, kecewa tidak. Dipindah ke SMP. Saat itu SMP-nya yang kedua, ada SMP yang penuh Forkom pada waktu itu. Jadi Forkom itu forum komunikasi yang saat itu begitu luar biasanya antara pengawas, guru, kasus suara yang bentrok saat itu. Oke, kita ayami selama 2 tahun. Terus pindah lagi ke SMP satu lagi itu yang unik. Variasi agamanya luar biasa unik. Nggak boleh disebutin sekolahnya ya? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Ada NU, Muhammadiyah, Wahidiyah, LDI, tabligh, macam-macam itu. Luar biasa. Tapi alhamdulillah ketika sebuah perdebatan itu hanya satu yang sampaikan. Ini nggak boleh ramai. Saya undang semuanya, setelah saya tanya, saya sebentar itu sama tidak sadarnya. Sama ya selesai sudah. Sama toh, mau apapun EPL tetap sama. Ya sama sudah. Ayo kita yang rukun bangun sekolah ini sukses. Mencel akhirnya pindah lagi ke SMP yang the bestnya Lumajang, SMP 1 Lumajang itu. Yang di alun-alun. Oh ya, di alun-alun masih ini. Itu pada waktu memang orangnya the best semuanya, gurunya top markotop, siswanya hebat-hebat. Kalau masuk ke sana saat itu, kalau level kita itu sama mereka, wah, di bawahnya berbahaya, harus sedikit di atas mereka. Nah itu kunci juga. Akhirnya dengan tadi itu izin mentas tadi itu akhirnya terjadi sebuah harmonisasi bekerja, kita bisa bangun tali silaturahmi. Akhirnya setahun di alun-alun pindah ke SUT, baru 2006 itu grace-nya SUT sekolah unggulan terpadu. Orang pertama yang adalah saya pada sana itu. Kita bangun sampai 2013-14 saya dipindahkan ke dinas pendidikan. Panjang prosesnya, jadi ngalami sekolah yang cukup tidak maju sampai the bestnya sekolah yang paling maju. Satu modalnya memang gendengi pekerjaan itu. Kedua, jangan berpikir untung dan rugi. Selesai. Hingga akhirnya kini ya seperti Bapak Agus ini diberikan mandat untuk menjadi kepala dinas pendidikan. Itulah short story sebenarnya waktu. Gak nyangka ya, ternyata kisahnya tuh benar-benar dari nol banget gitu Pak ya, sama seperti yang dilalui. Ceritanya nggak akan tahu. Iya, benar, kita tahunya ya Pak Agus ini seorang kepala dinas pendidikan Kabupaten Lumajang. Diangkat mulai tahun berapa Pak menjadi kepala dinas? September 2020 ya.
September 2020. 2019. Oh 2019 ya. Iya, Oke, berarti kepala sekolah COVID. Oh iya, betul. Oh, Kan iya. Bukan. Oh bukan. Kepala dinas COVID. Kepala dinas. Kepala dinas COVID. di mana? Itu panjang nggak prosesnya? Kepala dinas COVID. Nah, Kepala Dinas Pendidikan Oke. COVID ya. Bener. soalnya kan banyak tuh di zaman itu banyak yang lulusan COVID, banyak yang pengawas COVID. Oh. Apa tadi itu lulusan apa bukan yang bayang-bayang tadi Pak? Apa tadi ya? Wisuda Wisuda dan bayang. Iya. Banyak istilah ya sebenarnya ya. luar biasa sekali. Variasi dari menjelang COVID. Iya. Ya. Percaya nggak percaya bahwasanya ini merupakan ujian Bapak di awal menjadi Sedikit cerita ya flashback. You tahu kan ketika 2019 bulan Maret. 19 bulan Maret itu tahun 19 bulan Maret itu awal-awalnya COVID nih corona muncul. Maret, April, Mei begitu galonya bangsa ini. Iya. Iya. Melanda semua ini termasuk dunia pendidikan. Ketika itu kemudian bingung tahapan anak-anak ini. Nah, ketika itu ada kebijakan, Miss, ini COVID berbahaya, mau nggak mau you must be use daring, pakai daring. Iya. Keputusan Menteri tolong sudah keluar semuanya. Kegalauan publik luar biasa. Persoalan daring wah luar biasa. Orang tua stres, anak macam-macam lah. Oke. Tapi satu prinsipnya, pendidikan tidak boleh berhenti apapun kondisinya. Maka di saat itulah dinas pendidikan punya tantangan. Ya apa caranya anak bisa sekolah? Ini menarik ini. Maka saat itu juga kita berpikir keras. Kebicaraan nih anak-anak ini bisa sekolah kembali dengan tidak mengurangi harapan mereka yang total gitu. Maka kita ketika mau melanggar salah dong ada undang-undangnya pada waktu itu. Iya. Daring bermasalah, maka kita muncul mekanisme guru sambang. Terus Bang. Itu luar biasa, ribuan awal soal sama. Tapi saya katakan bahwa ini belum efektif. Ya, mengapa? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan mulai kegalauan orang tua muncul kembali. Gimana nggak galau? Mas Dimas tak tekani ini guru nih gedang goreng beci ya nek bes dino Iya, itu betul yang bilang kan wong tua satu. Yang kedua anak boring bosen. Iya, oke. Teman kan tetap aja lah. Oke lah, ini tapi untung masih ada Pembelajaran. guru sambang. Artinya anak tidak sampai lost dalam belajarannya. Apa istilahnya Lost learning. lost learning ya. Oke, kita evaluasi. Sudah mulai kerekatan kembali masyarakat, Facebook mulai kembali muncul, kita rubah mekanisme. Ayo kita kembali, anak kembali ke sekolah. Kita buat program namanya Sinau Bareng, without uniform, tanpa seragam, pokoknya sekolah. Seminggu sekali lumayan lah. Artinya anak-anak saya berpikir secara psikologis itu ben ora terasa atau biar anak merasa bahwa aku masih siswa gitu loh. Aku tuh punya sekolah. Iya. Masa sih aku daftar Juli masuk terus gak tahu gurunya, gak tahu kelasnya, ya apa sekolah aku kan itu kan. Tiba-tiba lulus. Tidak diakui. Nah, akhirnya kita coba pakai Sinau Bareng. Jadi masyarakat luas jalan. Setengah pembelajaran tatap muka, setengah berjalan. Nah, ketika muncul kebijakan negara PPKM, semua berhenti. Menggawat. Sampai Pak Presiden harus ambil kendali sendiri untuk bisa negara aman. Oke lah, sudah kita kembali ke daring dengan segala risiko yang ada. Sekian bulan tren mulai bagus, dampak PPKM pasti mulai bagus. Maka kami coba desain namanya pembelajaran tatap muka terbatas bertahap. Iya, oke. Kalau yang di nasional tanpa B, kami buat sendiri itu bertahap itu. Oke. Maka kita desain sampai 25%, 50, 75. Nah, sudah kita umumkan 13 September oleh Bapak itu di launching dan berjalan bersama-sama. Kita gandeng Kemenak ya untuk bisa sinergi dan berjalan bagus. 2 minggu berjalan kita evaluasi 98% publik menerima bagus. Trennya meningkat bagus, malah ada yang lebih bagus di pinggir itu tidak hanya 25 malah lebih dari 25%, naikkan dari 50%. Sekarang baru kemarin seminggu yang lalu naik 75%.
Oke, jadi memang ada peningkatannya Pak ya dari Iya. jumlah. Jadi kita berani begitu karena kita nggak ngawur ya, kita analisis. Karena lihat Ada kondisi evaluasi sekarang, begitu ya. Kita Dahulu. dengan Satgas COVID Satgas Covid. Kabupaten, kita juga diskusi dengan Pak Dr. Bayu dan seterusnya. Tapi ada kemungkinan berarti nanti bisa meningkat sampai 100%, 100%. ya. Boleh. Itu harapan itu semua orang mengharapkan lah ya. Iya. Dan mestinya kita akan sampai pada harapannya normal kembali. Iya. Namun demikian isu terakhir mulai gonjang-ganjing lagi lah. Iya. Tren mulai muncul di sebelah sana, itu ada namanya klaster siswa, yes oke, klaster guru yang begitu, ya itu di tempat yang sana, di tempat yang jangan sampai lah, Bismillah gitu. Itu dengar-dengar berita-berita seperti itu nggak goyah gitu Pak? Sama sekali. Oh sama sekali. Iya. Luar Semakin biasa. orang goya itu berbahaya. Oke. Ketika kita meyakini dengan analisis evaluasi yang nyata, ya sudahlah. Boleh kabar itu apa mau buruk, kabar apa itu kabar buruk, kabar hewan apapun, yang penting pokoknya kita Bismillah, ya. Tetap kita tidak boleh gegabah, tidak boleh merasa terlalu pede, tetap wajib prokes. Oke. Kemudian kita wajib evaluasi. Ortu kita beri pembelajaran. Pendidikan kita wajib bersama. You ortu, saya atau kita sekolah dan pemerintah. Nggak mungkin dong you pasrah. Ya pas sekolah nggak bisa. You orang tua. Cuti yang pertama orang tua. Nak maskermu, nak ojo kerumunan, itu orang tua. Oke. Selama ini pernah nggak sih Pak Agus ini sampai didatangi orang tua gitu? Maksudnya Memprotes, nggak setuju gitu nggak mungkin setuju ya. dengan adanya. PTMT. Iya, alhamdulillah sekalipun belum pernah. Oh belum pernah. Belum pernah Kalau sekalipun. semisal, nah ini ya. Semisal. Orang datang gitu ya. Saya orang tua gitu ya, saya orang tua. Terus habis itu mengeluhkan. Ini kan masih bertahap lagi. Kalau semisal nanti ada pembatasan lagi, pasti orang tua kan selama 2 tahun ini kan gelisah toh. Anaknya setiap hari harus berada di rumah, sedangkan mereka diwajibkan untuk memiliki handphone ya, alat komunikasi berupa handphone untuk melakukan daring. Nah, sedangkan kebanyakan ketika kita daring, yang mengerjakan itu orang tua. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika saya jadi orang tua protes sama kepala dinas, iki opo sih anakku kok dikongkon sekolah lewat HP, padahal sih sekolah segara aku. Malah kadang dia bilang tetap bayar gitu meskipun nggak sekolah. Tetap bayar meskipun nggak sekolah. Swasta. Swasta padahal ya swasta bener. Tanya sama ya teman-teman sama guru saya. Kalau gini, saya bahasa apa begini ya. Itu sudah kita alami lah, kita alami. Ketika itu awal daring, kemudian HP pinjam mbaknya, HP pinjam orang tuanya, seorang tuanya ribet, gue ke sama kebui barang itu. Iya. Itu bener ada, terjadi betul itu ya. Sampai di media sosial ya, juga perlu itu ya. diingat, masa saya harus begitu. Tentu sekolah punya namanya wadah untuk komplain atau memberikan saran. Kritik dan saran. Silakan lah. Tapi belum ada yang terjadi di dinas pendidikan terus mengeluh sampai seperti yang Anda tadi ceritakan, belum ada. Berarti baru saya awal ini ya yang protes ya. Kan umpomo tadi. Tapi itu artinya sejauh ini banyak para orang tua yang pastinya malah mendukung begitu ya Pak dengan pembelajaran. Justru kami itu sejak lama aku bukaan sekolah wis. Mati pada Gusti Allah. Nah, Kan begitu. Betul. Iya. Meninggal apa yang Maha Kuasa. tapi kita harus tetap ikhtiar ya. Ketika itu saya diberondong seperti itu, saya katakan tetap saya tidak buka. Itu tetap saya kemanapun nggak saya buka. Tunggu tahun mainnya akan saya buka dengan model yang tadi itu, model dari Kusaman sampai hari ini. Sampai hari ini pun kita tetap memberikan apa ya, semacam pembelajaran atau informasi ke orang tua terkait tentang COVID. Dan kita sering Zoom, kita sering daring dengan teman-teman kepala sekolah. Kalau saya rapat sampai 500 kepala sekolah rapat dalam satu Zoom itu. Intinya evaluasi, ya apa sekolahmu, ya apa keadaan inginmu, gimana ada guru yang sakit, gimana itu terus kita pantau ya. Dan sampai seberapa banyak persentase guru yang vaksin kita lihat. Okay. Jadi guru menek vaksin belum 90% sing hati-hati. Saya buka sekolah mulu ya. Minimal sekali vaksin untuk semua guru 90% jalan. Nah kalau anak tidak ada kewajiban vaksin. Oke. Ini yang jadi perlu catatan. Oke, jadi benar-benar wow, mulai dari yang 70, 25, 50, 70 sampai ya semoga saja 100% nanti ya Pak ya. Tapi sekarang kan Anda lihat kan kayak ya kita gini ya.
Undang-Undang 2314 itu memilah kewenangan. TK, SD, SMP wilayah kami, pendidikan yang sama-sama itu wilayah provinsi. Anda lihat sekarang SMA kan sudah mulai full ya, hampir 100%. Bagus bisa melarang, oh no, kita tidak bisa intervensi pada mereka. Saya punya kapling yang harus saya jaga sendiri. Ya. Tapi perlu diingat, mereka juga warga masyarakat Lumajang. Walaupun kendali di provinsi, ketika ada sesuatu yang tidak yang diharapkan, kan tetap kita juga ikut menangani itu. Tapi semoga aja Lumajang aman. Amin. Soalnya ini juga di berita juga lagi lagi hangat ya diperbincangkan. Transformasi pendidikan mulai menggeliat tapi belum optimal. Iya. Ya. Ini agak ada kesinambungan dari apa yang kita bicarakan tadi dengan Pak Agus dengan artikel yang saya baca selama ini juga nyambung ya. Jadi memang benar-benar sekarang ini pemerintah bersinergi dengan para dewan pengajar khususnya ya Pak ya. Ini mencoba mengoptimalkan bagaimana sih pendidikan ini bisa bangkit lagi di tengah kondisi yang sulit gitu kan. Dan memang perlu diingat bahwa pandemi ini kan hampir tidak ada kebijakan yang paten. Dinamis karena ya Pak. Dinamis kan ini darurat. Sehingga apapun yang kita putuskan itu kondisional. Jangan kaget. Sekarang begini, besok sudah begitu. Itu bukan plan. Memang kondisi harus begitu. Memang kita harus dipahami. Makanya ketika saya mendesain PT PMT atau mendesain kursus sambang itu sifatnya kondisional dan fleksibel. Ya, ketika Mas Dimas punya sekolah dibuka, Pak ini saya buka, iya. Kenapa? Aman tempat kami sudah. Besok tahu tutup, kenapa? Ada saat kena COVID. Tidak apa-apa, buka lagi silakan. Sehingga masyarakat bisa menyesuaikan. Pak, anak kami nggak boleh sekolah. Tidak apa-apa kok, nggak disanksi. Kenapa? Karena anak kami takut kena COVID. Silakan, tidak apa-apa. Cuman guru berkewajiban tetap memberikan pelayanan. Tidak apa lewat daring, segala begitu. Dari hal yang ini sehingga alhamdulillah sembari belum ada yang komplain ke kita tentang hal-hal tadi itu. Cuma memang kan di tetangga sebelah kemarin ada banyak mahasiswa yang demo. Dari Lumajang ya sudah aman-aman saja sebetulnya ya. Betul. Tapi ini tergantung dari kondisi wilayahnya itu sendiri sebetulnya ya Pak ya. Tidak. Gimana? Ya iya sih. Kondisi wilayahnya. Kemudian juga bagaimana kita bisa membuat suasana warga pendidikan itu aman nyaman. Kebijakannya harus nyaman. Tidak ada tekanan, diberikan peluang yang seluasnya, diberikan ruang gerak yang seluasnya, dihargai. Ini akan meningkatkan imun mereka. Tetapi kalau diden-den terus, nah itu awas loh ya, saya nggak ngumpul kena Riko. Awas loh masuk gak double. Kalau begitu, wis awas ngejar-ngejar, wedi tambah jadi tuturane kan itu kan. Karena kepikiran jadinya stres. Makanya kalau saya kalau memberikan rapat bersama ya di Zoom-kan ratus kepala sekolah, ya sudah, you mau bersikap apapun itu Anda punya kebijakan sendiri sekolah masing-masing. Tentu satu pesan saya, ya jagalah sekolahmu, dijaga sendiri warganya, disadarkan orang tuanya, ajak komite untuk bermitra. Enak loh, coro-coro nyebut gawe itu. Ini pola-pola begitu membuat mereka lebih adem ya. Dibanding awas loh ya, saya tidak ingin satu pun anak diim jadi beda kan. Saya tidak ingin nanti Lumajang akan kena gini. Kalau Anda saya sanksi, itu membuat mereka ciut nyali dan tidak kreasi, terbatasi ruang gerakan mereka. Sehingga dengan begitu nanti nggak akan ada kemajuan. Coba di era pandemi masih banyak anak prestasi. Ini kan luar biasa. Masih banyak guru menulis buku, masih banyak para guru yang masuk seleksi guru penggerak. Kalau soal penggerak ini lagi tren ini. Ini yang menarik lagi. Kementerian itu sedang membuat program namanya Sekolah Penggerak. Konsepnya Mas Nadiem Karim, kupasan dari Merdeka Belajar. Jadi itu yang lagi tren saya itu adalah tentang sekolah penggerak. Itu yang paling in hari ini. Dan Lumajang termasuk salah satunya di antara 8 kabupaten di Jawa Timur. Lumajang masuk MOU antara Bupati dengan Kementerian. Ini keren loh ini. Iya bener.
Dan kita punya 43 sekolah penggerak TK, SD, SMP. Iya, ini juga ini loh. Aku langsung buka di websitenya. Iya, Luar biasa sekali. iya. Keren. Boleh diminum dulu, Pak? Boleh. Boleh. Saya ingin dengar sponsor. Konsulting. Ini program sekolah penggerak harapan transformasi gaya kepemimpinan pendidikan. Wah, luar biasa sekali. Oke, banyak memang program-program baru yang terus dilakukan begitu ya Pak ya untuk menjadikan dunia pendidikan ini tetap. Lumajang ini yang lagi sekarang menjadi sorotan dan sedang kita kelihatan adalah bagaimana capaian IPM-nya, Indeks Pembangunan Manusia. Masih kita jangan maju kalau itu masih belum bagus, ternyata masih di bawah ya masih belum bagus SDM kita. Nah kita sedang khusus untuk indeks pendidikan kita sedang mencoba untuk kebicaraan ini bisa mengungkit angka ini menjadi lebih bagus. Ya, meskipun banyak menghadapi permasalahan ya. Sangat. Ya coba sekarang ya anak mengapa sulit mau sekolah gitu ya. Contoh Nun Sewu daerah Pasiran, si Fulan lulus SD bisa menghasilkan uang sehari 100 harus dengan mengangkat pasir. Orang tua mindsetnya sudah mulai terpengaruh. Gak warung le sama nyekolah duit. Iya. Sekolah tinggal apa toh? Saya itu sama lo. Guru sak bedus oleh 100. Sekolah ya berbiaya. Padahal kita gratis sekolahnya. Seragam kita kasih. Coba sekarang tahun 2016 yang lalu, 2016 yang lalu, lulusan SD itu ada hampir 13.000. 13.000 itu sekolah masuk SMP, MTS, di swasta, kuapa sudah lengkap itu masih ada sekitar 5.000 anak sekolah. Coba tidak kemana? melanjutkan ya. Gimana dindik? Masa dindik sih? Iya. Orang tua gimana? RT RW bagaimana? Kan ini kan kompleks banget. Lintas sektor. Kan tidak bisa sih kita mau diituting juga nggak bisa bekerja. Kita coba itu salah satu apa ya embrio mengapa kita masih di ranking 3 di Jawa Timur ya. Paling 3 loh jelas. Ini saya punya apa program Gembira Desa lah ya. Iya, Gembira Desa. Kemarin alhamdulillah diberi penghargaan terbaik sejatim oleh Bu Khofifah di Banyuwangi ya. Luar biasa. Saya teman-teman dari Kominfo. Iya, desain videogramnya kan ya bagus. Kan patut dibanggakan, syukuri ya toh. Betul. Syukuri. Ya artinya ini kerja bareng-bareng lah, kerja bareng-bareng. Kemudian Kominfo yang punya kompetensi dunia apa ya pengatur gambar itu kok menyentuh gitu ya. Dan akhirnya oleh tim Jatim dimunculkan sebagai terbaik di Jawa Timur, dapat ya salaman lah gitu aja mainnya lego ya. Oleh foto Mbak Gubernur gitu aja. Oke Bapak Agus, mungkin sebelum kita mengakhiri semua ini ya. Saya mau nonton serem. Kan nemu serem. Soalnya kita perlu berhati-hati ngobrol dengan beliau ini. Nah, gini cari yang sesuatu yang apalagi di masyarakat apa problem apa yang dengar mungkin kita bisa memberikan pencerahan pada masyarakat. Iya, mungkin you punya apalah yang kegalauan yang membuat dindik harus gimana gitu loh. Iya. Sebetulnya gitu ya. Iya, sebetulnya ada gitu ya. Nggak apa-apa. Lah kok harus kejawab disik. Iku sih Itu langsung dijelasin. strategi gini. Tak jelasno disik mau muter tamu sing aneh. Sama ketika saya dengan di RRI di Jember itu ya, ada pengamat dari UNED ya, dari tim-tim itu. Saya paham sekelumit global COVID itu aja lah. Kita pahami dunia pendidikan. Ya sudah, tak entek di awal itu. Akhirnya aku mau tanya apa nih ya. Terus kalau kabel tak kalau gitu. Iya, sebenarnya kan banyak sih apa namanya bahan-bahan yang mau dipertanyakan banyak. Sebelum kita tanya udah dijelaskan dulu. Bingung akhirnya. Kan kacau
tahu. Kayaknya next diundang ke sana aja ya Pak ya. Jadi saya ngomong dikit langsung jawab semua. Tapi memang ini strategi dari Pak Agus untuk bisa memajukan dunia pendidikan. Betul sekali di Kabupaten Lumajang. Jadi mungkin masyarakat yang masih galau dengan dengan kondisi pendidikan saat ini, kalau kalian nonton nantinya pasti udah paham bagaimana sih tips and triknya untuk menghadapi pendidikan di era COVID ini. Itu semua nanti sudah dijabarkan dengan beliau. Ada dua hal yang penting ya ketika kita COVID ini masih berlangsung ya. Ada dua hal yang penting. Ya ada upaya ukhrawi, ada upaya duniawi ya. Kalau ukhrawi ini kan sebuah peringatan. Sudah satu aja, istighfar saja. Itu kunci sudah, istighfar untuk bisa, karena kita mungkin punya dosa, entah sengaja atau tidak. Itu sudah, saya meyakini kalau seluruh bangsa ini mau mengaku tentang hal yang kita lakukan ya, minta ampunan, selesai persoalan. Yang kedua itu upaya ukhrawi, upaya dunia, ikuti aja COVID, ikuti prokes kesehatan. Sudah wajib prokes, itu tidak boleh tidak, terjelek masker lah. Kalau itu semua sadar begitu, selesai COVID, enggak kan kemana-mana. Tambah lagi tadi itu misalnya vaksin kan upaya lanjutannya. Jadi dua hal, ukhrawi tadi minta ampunan, yang kedua untuk dunia ya sudah patuhi apa yang pemerintah himbau, selesai. Tapi memang efeknya vaksin ini banyak banget ya Pak. Betul. Iya, walaupun ada sebuah keluhan kalau yang terbaru 4 hari nggak bisa bangun. Kan ada tuh kan? Ada banyak. Pengakuan petugas kesehatan sama. Kula lho Pak Agus, penghimbau untuk vaksin baru sudah awan dalede petang dil kata belas itu. Itu kan apa ya? Ya memang kan beda sih ya, tubuh manusia kan beda. Nggak apa-apa, itu aman kok. Itu kan hanya rumor dari sedek dewe. Ndele tang dil. Tapi aku juga gitu kemarin waktu habis vaksin itu, kan vaksinnya bukan di sini ya, di rumahku yang salah satunya. Jadi habis vaksin aku pulang ke Lumajang. Aku pulang udah dikasih tahu sama mama, usuk pulang dhisik tidur gitu. Wis aku tidur bentar. Aku berangkat pulang nih dari itu, terus habis itu aku berhenti di tol karena ngantuk kan ya. Ngantuk berhenti. Turu, ngeblak, tangi isu. Jadi kamu nginep di tol ceritanya ya. Ya kita berdoalah semoga nanti yang sedang terjadi ini segera sirna. Amin, amin. Kembali normal seperti yang kita harapkan, seperti yang dulu itulah. Seperti biar mas kerja kembali. Terdampak sekali ya. Ya terdampak sekali. Oke, mungkin ada closing statement lagi yang disampaikan Pak Agus, mumpung kita mungkin bisa didengar, dilihat oleh seluruh masyarakat Lumajang. Iya, tentu harapan secara umum ya pengennya COVID segera sirna. Cuma saya berharap semua orang tua tentunya ini ayo kita bersabar, kita ikhlas menerima cobaan ini, dan selalu berupaya pada anak kita untuk selalu memperingatkanlah ayo disiplin COVID, disiplin prokes dan seterusnya. Bagi teman-teman guru, teman-teman prasekolah, ayo tetap kita kreasi inovasi. Apa yang nanti Anda suguhkan untuk bangsa ini ya. Ini masa pandemi yang tentu perlu sesuatu hal yang sesuai dengan pandemi ini. Tidak bisa saudara akan menggunakan metode yang sebelum COVID. Gunakan metode pengajaran, gunakan inovasi pembelajaran itu sesuai adaptif dengan kondisi COVID. Untuk umum semuanya, ya kita mengajak terus kita berikhtiar ya dengan segala hal yang kita bisa lakukan, dengan harapan semoga COVID segera sirna dan kita bisa kembali seperti semula, bekerja seperti sedia kala, dan nyaman seperti yang kita harapkan. Amin, amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk sekedar Ngobrol. Sudah berjam dengan kita ya, membagi waktunya bersama kita di sini. Tentunya kita juga berharap semoga ke depan Pak Agus ini semakin luar biasa, semakin ganteng. Amin. Oh, dipakai maskernya. Ya. Dibilang ganteng langsung dipakai maskernya. Film prokes. Ya, terima kasih Pak Agus, semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga. Sekian dari kami, terima kasih banyak dan bye. Di ono Pak sampean Pak. Iku.